hari ini kita bukan bahas para pengabdi setan ya, tapi para pengabdi kekuasaan. Ada judul film para pengabdi setan. Nah, udah Ferry, hanya di Indonesia sepertinya 3 pucuk pimpinan lembaga tinggi negara dari Ketua MK, kemudian Ketua KPK hingga Ketua KPU-nya semuanya bermasalah. Ada apa? Salah siapa? Ya, saya pikir kalau mau coba bercermin lebih besar dalam praktik ketatanegaraan kita ya, tentu kehadiran 3 figur ketua yang bermasalah ini ada lembaga yang menyeleksinya. Kalau di ruang Mahkamah Konstitusi melibatkan pemerintah, DPR, Mahkamah Agung. Kalau di ruang KPU dan KPK ada peran Presiden dan DPR. Nah, kalau mau dievaluasi bagaimana proses agar lembaga ini menghasilkan figur-figur yang independen, kalau di kekuasaan kehakiman lebih keras kalimatnya ya, memastikan kekuasaan kehakiman itu menjadi lembaga yang merdeka. Merdeka dari campur tangan siapa ya, campur tangan semuanya. Kalau KPU harus mandiri, KPK harus independen gitu ya. Nah, prosesnya ini yang menurut saya jadi titik masalah krusial. Bagaimanapun ketiga lembaga ini ditugaskan untuk netral dari ruang-ruang politik kekuasaan. Tapi praktiknya? Tapi praktiknya malah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik itu yang menyeleksi mereka. Berarti salah siapa? Jadi salah lembaga yang menyeleksinya. Salah lembaga yang menyeleksinya? Iya. Bagi saya tidak mungkin tidak ada asap tanpa ada api gitu ya. Pasti lembaga ini punya peran besar untuk menghadirkan figur-figur yang betul-betul merdeka dan independen dalam lembaga-lembaga ini. Hanya memang harus diakui ruang politik kita itu sangat transaksional. Menggunakan kekuasaannya untuk memastikan orang yang dipilih itu sesuai dengan kepentingannya atau lawannya yang akan melakukan itu. Nah, oleh karena itu ya lembaga ini harus dihindarkan dari ruang-ruang dipilih dari lembaga-lembaga itu tadi. Misalnya KPU kalau dipilih oleh orang-orang yang berkaitan sebagai peserta pemilu kan aneh ya. Ada pemain bola yang milih wasitnya, tentu yang paling dominan yang akan menentukan wasitnya siapa. Oleh karena itu harus diperbaiki lah. Baik, harus diperbaiki. Ada salah satu contoh di sini, Ketua MK yang sekarang tidak Ketua MK lagi, yang seharusnya tadi udah Ferry menyebutkan kalau MK itu harusnya betul-betul merdeka sekali. Tapi ternyata Prof Gayus, kita contoh ambil di sisi lembaga yudikatif kita, ternyata tidak semerdeka itu. Buktinya Ketua MK saja akhirnya dicopot karena diduga ada intervensi yang terkait dengan politik. Ini salah siapa, Prof? Saya akan memulai dari kewenangan yang digunakan dan disalahgunakan sehingga mereka ini pimpinan lembaga negara ini bermasalah sehingga dicopot atau dipecat. Nah, saya akan memulai dari mereka mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan salah gunakan itu dari satu ketentuan, yaitu kewenangan itu diberikan secara atributif atau atribusi pemberiannya. Di sini artinya undang-undang atau negara yang menunjuk mereka dan dilantik oleh presiden untuk menjadi jabatan itu. Kalau untuk mendapatkan kepastian dia salah dalam melakukan tindakan hukum atau tindakan etika, yang kekurangan bagi kita adalah satu lembaganya, yaitu Mahkamah Etika atau Mahkamah Etik. Sebenarnya kita belum punya. Nah, oleh karena itu untuk mempersalahkan sebagai hakim etika tidak mudah. Biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga kehormatan di DPR, MKD, zaman saya dulu BK, Badan Kehormatan, internal. Saya memecat juga banyak ketika zaman itu, padahal sudah dipilih secara langsung 5. Saya memberhentikan anggota dewan dari keanggotaan itu 5 karena tidak layak untuk berada di sana. Jadi kelayakan bukan kesalahan, ya, kepatutan. Nah, oleh karena itu kesempatan ini memang saya keluarkan untuk kita bisa memiliki satu lembaga yang tepat untuk memutuskan dia salah apa tidak, yaitu bidang etika ya Mahkamah Etik. Ini sudah pernah digagas oleh banyak kelompok partai politik. Mahkamah Etik yang sifatnya lebih permanen? Lebih permanen. Untuk mengadili semua pejabat atau orang mendapat atribusi dari undang-undang. Tapi Prof Gayus setuju tidak? Dari proses seleksinya itu sebetulnya akar masalahnya ketika ini tidak bebas dari intervensi politik atau kepentingan politik orang yang menyeleksinya? Dari aturannya dulu. Kalau MK itu dipilih oleh 3 lembaga. Pemerintah,
masyarakat di bawah DPR dan satu pemerintah dan Mahkamah Agung 3, masing-masing 3. Nah, dari sumber aturannya sendiri sudah menjadikan satu hal yang nanti berpotensi untuk kepentingan tadi, karena setiap lembaga punya kepentingan, setiap lembaga punya kader. Nah, ini persoalannya. Jadi saya tidak mengatakan pada proses panitia seleksinya, tapi justru aturannya sudah seperti itu di MK. Di MA juga sama sebenarnya, Hakim Agung dipilih oleh KY. Diusulkan ke DPR untuk kalau lolos KY dibawa ke DPR. Hari ini mungkin begitu ya Pak Habib ya. Ini sedang berjalan sekarang. Sama sebenarnya, saya sudah dipilih melalui proses ini. Sebelum itu ditunjuk oleh Presiden. Hakim Agung itu dipilih oleh Presiden secara langsung. Saya angkatan ketiga melalui KY, diseleksi kemampuan di KY dengan persyaratannya, baru dikirim ke DPR, dipilih lagi secara fit and proper test, kelayakan dan kepatutan. Berarti Prof Gayus setuju ya bahwa akan sangat sulit proses seleksi itu bisa steril dari kepentingan politik. Iya, pengalaman selama ini begitu. Oke, Bang Habib, apakah itu praktik yang terjadi selama ini setiap penyeleksi, entah itu nanti yang memutuskan adalah DPR atau lembaga yang lain, pasti punya agenda titip-menitip orang dalam dan sebagainya? Ya, saya sedikit mengkoreksi ya bahwa Pak Anwar Usman itu diberhentikan bukan karena soal intervensi. Itu tidak ada sama sekali dalam putusan MK-MK. Tapi karena beliau disebut tidak mengundurkan diri. Nah, disitulah justru kita melihat antinomi dan anomali dalam putusan MK-MK tersebut. Ya, antinomi karena pasal 1 angka 5 itu kan bukan untuk hakim MK. Anomali karena bentuk hukumannya tidak diatur di undang-undang, ya diberhentikan sebagai ketua. Yang paling masalah menurut saya justru Pak Jimli Asyidiki sendiri yang seorang anggota DPD sebenarnya melanggar etika ketika beliau menjadi hakim mengadili MK perkara di MK-MK, karena di pasal 302 Undang-Undang MD3 nggak boleh anggota DPD menjadi hakim. Ini bukan sekedar hakim, beliau mengadili lembaga peradilan. Jadi kalau mau bicara masalah etika memang ya absurd sekali sekarang. Sama-sama bermasalah. Kalau kita mengacu pada satu masalah, kita ambil 3 masalah. Kita contohkan satu Pak Firly, kemudian Pak Anwar Usman, Pak Hasyim Asy'ari, memang nggak bisa disamaratakan ya, punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau kita mau bongkar lebih kritis lagi, kan kita orang-orang kritis ya, ya justru lebih bermasalah lagi. MK-MK itu sangat-sangat bermasalah. Sehingga kalau kita bicara penegakan etika saat ini, rujukannya yang mana kita juga menjadi bingung juga. Ya, nah, apakah persoalannya soal atribusi lembaga-lembaga yang berwenang? Menurut saya nggak begitu. Kalau itu mau kita bongkar semua, saya pikir jangan yang bermasalah saja yang kita jadikan contoh. Yang tidak bermasalah juga kan banyak. Mungkin lebih mayoritas. Dari 1 mungkin, dari 10 mungkin 8 yang tidak bermasalah. Masalah. Jadi kalau keberadaan misalnya lembaga-lembaga yang memiliki atribusi itu lalu menjalankan tugasnya di mana produk regulasinya sama-sama kita buat. Oke. Ya. Saya pikir nggak ada yang salah. Dalam proses seleksinya ada yang salah nggak Bang Habib? Iya, apapun ya. Salah atau tidak, tapi yang saya tidak sepakat, beda pandangan adalah bahwa apapun yang dikatakan dipilih oleh DPR bermasalah karena DPR memiliki kepentingan. Ini dalam misalnya DPR ya kan ya. Enggak seperti itu. Anda membantah itu ya? Karena itu semua kita sepakati kok sejak awal kok. Baru ketika ada satu orang bermasalah seolah-olah semuanya nggak benar. Nggak bisa begitu. Mas Adi, jadi, tidak bisa. Kita ini kan ada mekanisme check and balance terus, kontrol terus, ya kan ya. Itu yang selama beliau menjalankan tugas ya. Jadi kita jangan ngomong figur lah kalau ngomong etika secara umum ya. Iya, ngomong prosesnya. Jadi terutama. ketika kita bicara hal tersebut, pengontrolannya, pengawasannya itu yang harus berjalan. Nanti kita akan bahas soal pengontrolan dan juga pengawasan. Mas Adi, kita sedang bicara bagaimana apakah karena proses rekrutmen yang tidak bebas dari kepentingan politik si A, si B, akhirnya membuat outputnya pucuk-pucuk pimpinan ini juga sangat berpotensi bermasalah yang kita lihat dari 3 contoh yang sudah ada. Saya kira kompleks ya Sylvia. Pertama, memang kita harus akui dari proses seleksi awal soal pimpinan-pimpinan yang kita diskusikan tadi itu memang ini intensi soal kemungkinan ada negosiasi dengan politisi dan kekuasaan itu tidak bisa dibantah.
Jadi dalam konteks inilah sebenarnya dugaan-dugaan para komisioner misalnya diintervensi secara hukum. Ini kan umum, bukan hanya sekarang, tapi pada pemilu-pemilu sebelumnya ini kan berlaku. Begitupun dengan Mahkamah Konstitusi, KPK. Nah yang kedua tentu saja, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kapasitas dan integritas personal. Jadi kasus soal Ketua KPU saat ini, oke lah, soal rekrutmen mungkin masih ada kaitannya dengan DPR. Ini kasusnya asusila, kalau tidak bisa menahan hasrat, gejolak rasa, tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua KPU hari ini tidak bisa dipersoalkan. Kan itu yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sejarah-sejarah besar peradaban di dunia, banyak orang hancur itu kan rata-rata 3 hal itu. Harta, wanita, dan tahta. Itu yang terjadi di kita hari ini. KPK ketuanya itu kan persoalan harta, persoalan dikaitkan dengan korupsi. Soal tahta misalnya, itu kan yang dikaitkan dengan MK. Ini kan soal bagaimana etik dan moral itu dipersoalkan sehingga kemudian harus dicopot posisinya. Yang ketiga soal wanita, Hashim itu terjebak karena persoalan wanita. Jadi dalam konteks itulah bagi saya yang paling penting saat ini ke depan, selain soal integritas personal, jangan lagi siapapun di negara ini kalau berkuasa mengakses terhadap kekuasaan, jangan pernah menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik. Tapi Ini kalau sudah Bang Habib jamak. sebut bahwa tidak bisa juga DPR disalahkan meskipun Memang betul Zilvia tidak bisa disimplifikasi, tapi kan publik tahu. Misalnya untuk jadi komisioner KPU, satu publik tahu gitu loh kan. iya semua orang Di situ tahu udah misalnya. kesalahan kita. Semua orang yang mana gitu loh. Nah, minimal di kalangan kita Iya, lah enggak misalnya juga, kelompok. enggak boleh bos. Anda ini menjudgment, mengeneralisir, ya. Kita menurut saya dari sekian banyak pejabat publik yang bermasalah apakah mayoritas? Enggak juga. Kalau yang bermasalah mayoritas, harusnya baru kita ngomong soal rekrutmennya, soal atribusi tersebut. Kan ini kita sepakati bersama-sama. Bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan ini selalu begitu. Yang bermasalah berapa persen? Gitu loh. Nah ketika yang bermasalah mayoritas menurut saya oke kita persoalkan. Tapi ini Kalau tinggal enggak ketuanya berarti langsung, Bang. apapun, whatever, ya kan ya. pucuk pimpinannya langsung. Ya, ini dari tadi dibahas pucuk pimpinan, ya kan ya, kebetulan saja orangnya pucuk pimpinan, ya kan ya. Tapi yang tidak bermasalah dari KPU sekian orang menurut saya nggak masalah, yang lainnya. Tapi ya banyak kan? juga itu Bang. Di KPU kan pernah juga kena Bukan. komisionernya. Oke, Pak. Di MK juga pernah, di KPK juga pernah. Kita anggota-anggotanya. akhirnya menurut saya ya bisa anarkis, Pak. Kalau lembaga negara, semua lembaga negara yang memiliki atribusi ini kita salahkan lembaganya. Bisa anarkis kita Pak, nggak perlu DPR, nggak perlu KY, nggak perlu MA. Ya, pilih langsung bareng-bareng semua pakai pemilu, pakai semacam referendum semua. Nggak begitu cara berpikirnya menurut Tadi saya. tidak boleh digeneralisir. Jangan Karena digeneralisir. ada Lanjutkan mekanisme lagi, Cuy. lain. Ya gini-gini, kan begini, kalau untuk menjadi anggota dan komisioner KPU, semua orang juga tahu kok, dia punya relasi dengan kekuasaan. Siapa? DPR. Tentu dalam konteks itulah sebenarnya nggak ada persoalan, karena memang regulasinya mengatur. Yang paling penting sih sebenarnya, jangan pernah ketika mereka jadi komisioner misalnya miring-miring dan menyalahi prosedur etik dan demokrasi. Kan itu saja sebenarnya kuntinya Zilvia. Nah terkait dengan Mahkamah Konstitusi, nah saya dari dulu mengatakan bahwa jangan ada celah bahwa semua kompetisi, semua regulasi itu bisa diubah di tengah jalan atau di akhir hanya demi untuk memenangkan pertarungan dan ingin memajukan tertentu. Misalnya ambang batas presiden, ambang batas parlemen. Biasanya dari dulu diperbincangkan kalau mau jelang pemilu ke depan saya kira harus ada kanal penutup supaya persoalan regulasi itu misalnya setahun sebelum pencoblosan tak boleh ada gugatan DMK supaya tuduhan-tuduhan untuk memuluskan orang tertentu maju kompetisi, mencegah kelompok tertentu supaya tidak bisa maju tidak terulang. Problemnya adalah di kita itu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia seakan-akan bisa mengubah segala-galanya. Kan itu yang sebenarnya kita tidak mau, bahwa MK kemudian siapa lagi, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu ada intervensi DPR. Ya, tidak bisa dibantah. Tapi minimal kita harus sepakat bahwa segala sesuatu yang diputuskan di akhir dan kemudian menggunakan kewenangan kekuasaan di atas segala-galanya, itulah yang kemudian kita perbincangkan. Bagaimana mungkin kita misalnya percaya 100% kepada kawan-kawan KPU bahwa mereka tidak punya relasi kuasa? Bagaimana mungkin kita tidak mau percaya 100% kepada KPK misalnya, sementara dipilih oleh pimpinan ataupun anggota Komisi 3 di situ. Yang paling penting adalah jangan pernah bahwa ketika mereka berkuasa seakan-akan tidak tersentuh. Ingat loh, sorotan publik, kritisisme itu selalu muncul. Kan itu sebenarnya perdebatan kita secara umum. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana elit kemudian masyarakat kita termasuk pada aktor-aktor yang kemudian menjadi pejabat publik jangan pernah
sekali lagi nabrak aturan-aturan yang sebenarnya kasat mata itu tidak pernah terjadi di KT. Kan itu saja sederhananya.